Astabrata berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Pada malam yang makin mencekam, Haji Sukmo berusaha menundukkan kembali Kiai Pedang Kangkam. Ia berusaha menjadi warangka yang baik. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia pun akhirnya mampu menyarungkan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh pori-pori kulitnya mengeluarkan keringat. Butir-butir keringat meluncur dari dahi dan pelipisnya. Nyai Sorok yang memperhatikannya dari kejauhan, dari atas biliknya, hanya bisa ternganga setelah memekik memanggilnya. Mata Nyai Sorok melotot, sungguh tidak percaya melihat suasana di tengah malam dalam gubuknya itu. Duh Sang Yang Murbeng Jagat, duh Gusti yang Maha Agung, hanya puji syukur yang kupersembahkan kepadamu karena kau memberikan kekuatan kepadaku. Puji syukur kehadiratmu ya Tuhan. Oh, Kiai Pedang Kangkam telah bersemayam dan memasuki warangkanya. Biarlah abadi dan hamba mampu menanggungnya. Oh, Sukmo, Haji Sukmo, Kiai Pedang Kangkam, sekarang tinggallah dalam tenang. Bantulah aku dalam menjejakkan langkah di bumi ini. Aku berjanji untuk memelihara sebaik-baiknya tubuh, jiwa, dan rohku sebagai taruhannya. Kembali kedua tangan Haji Sukmo terentang ke angkasa. Dia pun menengadah. Bibirnya dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Butir-butir peluh telah membasahi seluruh pakaiannya. Bahkan pakaian bagian atas telah robek-robek. Seluruh pakaian yang menempel di tubuhnya serasa hancur oleh kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan gaib yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Oh, Gusti yang Maha Agung, puji syukur kepadamu karena kau berikan kekuatan kepadaku. Oh, terasa tentram dan lega hatiku. Karena persoalan ini satu persatu dapat kuhadapi dan kuselesaikan. Ger, Haji Sukmo. Nek. Ger, kau telah menyarungkan pusaka itu lagi. Aku sudah tak sabar lagi, Nek. Aku ingin menjadi warangka yang baik. Oh, dan sekarang kau berhasil, Ger. Semua berkat bimbingan nenek. Haji Sukmo, kau mendapatkan apa yang kau angankan. Kelak kau pasti berhasil memboyong Nyai Sampur Jalasutra. Nyai Sorok kemudian membantu Haji Sukmo mengelap keringat dan menyingkirkan serpihan-serpihan pakaian anak asuhnya yang compang-camping dan berserakan di lantai. Beberapa hari kemudian, di suatu senja yang indah, Haji Sukmo pergi ke Padang Ilalang di lereng Gunung Pucang Pendowo. Roro Sunti, Roro Sunti. Oh, Sukmo, kau telah meletakkan batu ini. Maafkan aku bila baru sekarang aku datang kemari. Tetapi, mengapa kau tidak segera datang? Matahari akan terbenam, langit disepu sinarnya yang merah kekuning-kuningan. Gumpalan-gumpalan awan hitam nampak indah sekali. Oh, seandainya kau datang di sini, alangkah bahagianya hatiku. Aku ingin berkawan denganmu, memenuhi undanganmu. Oh. Roro Sunti. Kau? Kukira kau tak mau datang lagi. Kau Sukmo. Terima kasih karena kau masih mau mengingat namaku. Dan aku juga mengucapkan terima kasih karena pada saat ini kau mau datang lagi di sini untuk menemui aku. Roro Sunti, aku ingin berkawan denganmu.
Roro Sunti, kau senang sekali melihat matahari terbenam? Iya, aku menyukainya. Hampir setiap sore aku duduk di batu ini dan memandangi matahari terbenam. Apakah yang kau dapatkan selama kau memandang matahari terbenam, Roro Sunti? Banyak sekali, Sukmo. Aku melihat kebesaran yang maha kuasa. Aku melihat lukisan yang hanya sekejap. Lukisan yang paling indah dan selalu indah. Akan tetapi cepat juga ia pergi. Karena pemandangan sore ini tidak mungkin sama dengan pemandangan esok hari atau kapan saja. Orang yang suka memandang matahari terbenam, biasanya ia memiliki jiwa dan perasaan yang halus. Kau ternyata pintar merayu. Bukan aku yang mengatakannya, Roro Sunti. Tetapi itu tersurat dalam kisah-kisah Maharaja sejak manusia ada di bumi ini sampai saat ini. Ya, Nabi Daud, seorang penyair yang luar biasa di masa purba, juga mengakui hal ini. Nabi Daud? Ya, Nabi Daud sangat menyukai matahari yang terbenam, seperti yang pernah dikatakan dalam syair-syairnya. Kau masih ingat dengan syair-syair itu? Ya, dengarkanlah salah satu syairnya. Aku ingin kau simak dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah di hatiku selembut dan sedamai matahari yang sedang terbenam, agar aku dapat memuliakan namamu dan dapat mengasihi sesamamu. Bagus sekali Sukmo. Syair yang indah dan menyentuh hati. Ya, siapapun yang mau menikmati isi syair itu, hatinya pasti tersentuh. Pengetahuanmu luas sekali, Sukmo. Kakek dan orang tuaku sering membacakan lontar dan kitab-kitab lama untukku. Kau mau membagikannya denganku? Tentu, Sunti. Aku senang sekali jika kau mau bercerita tentang raja di masa purba. Kau tahu putra-putra Nabi Daud yang ikut mewarisi kelembutan hatinya? Aku belum pernah mendengarnya, Sukmo. Tercatat dalam sejarah bahwa orang tua yang bijak dan akan menjadi teladan bagi putra-putrinya. Dan putranya, putra Nabi Daud, Kanjeng Nabi Sulaiman, juga mengikuti jejak ayahnya. Ia juga menjadi penyair ulung yang mencintai matahari. Ia pengagum matahari, Roro Sunti. Seperti kita? Iya, barangkali seperti kita. Aku juga sangat mencintai matahari terbit dan matahari terbenam. Kalau kau sendiri, apa yang kau sukai dengan matahari terbenam, Sukmo? Aku menyukai matahari terbenam karena aku ingin mengucapkan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Ternyata aku ini tidak ada setitik embun dibandingkan dengan lautan yang mencurahkan airnya. Aku ini tidak apa-apa. Aku ini hanya sebutir pasir di laut. Hanya itu? Tidak, banyak sekali, Sunti. Banyak sekali. Aku mendapatkan banyak hal pada saat memandang matahari terbenam. Ketika aku pandang matahari yang memerah, merah, tetapi tidak galak. Saat matahari terbenam dan disaput awan-awan hitam, aku merasakan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Aku mendapatkan sumber tenaga yang luar biasa. Mengapa hatimu sama dengan hatiku, Aji Sukmo? Tahukah kau, perasaan kita ternyata satu. Iya, hatimu dan hatiku senada untuk menikmati keindahan alam ini. Sayang, aku tidak memiliki banyak waktu untuk selalu datang di sini bersama-sama memandang matahari. Roro Sunti. Sukmo, maafkan aku. Aku harus pergi. Aku harus pulang. Aku tidak boleh kemalaman. Lihatlah, matahari sudah dihalangi mega tebal. Aku harus pulang. Roro Sunti, mengapa kau tergesa-gesa? Bukankah nanti akan muncul lagi kalau awan hitam itu melintas di bawah angin? Kita akan mendapatkan pemandangan yang indah sekali, Roro Sunti. Tidak, Sukmo. Terima kasih. Aku harus pulang. Roro Sunti, kau tersinggung dengan kata-kataku? Tidak, Sukmo. Tidak. Kalau tak marah, mengapa kau buru-buru akan pulang? Sukmo, perhatikanlah. Matahari hampir lenyap di Cakrawala. Aku harus pulang. Sayang, waktu yang indah ini hanya sebentar kita lalui. Roro Sunti, kutunggu kau besok sore di sini pada waktu yang sama. Aku tidak tahu, Sukmo. Aku tidak berjanji. Roro Sunti, Roro Sunti. Roro Sunti berlari-lari kecil meninggalkan Aji Sukmo. Sekali-sekali gadis itu menoleh ke belakang dan melanjutkan lari lagi. Aji Sukmo ingin mengejarnya, tetapi ketika dia sadar akan dirinya, dia pun berdiri dan berhenti, termangu sambil menggigit bibirnya sendiri. Ia menghela napas dalam-dalam dan kembali memandang Roro Sunti yang berlari. Berlari makin jauh menembus padang ilalang. Kepala Roro Sunti menghitam dan makin kecil. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang menyembul di antara kembang-kembang ilalang.
Roro Sunti, aku bahagia sekali karena kamu datang kemari menemani aku, walaupun hanya sekilas. Wah, Roro Sunti, rambutnya panjang terurai, kulitnya bersih kuning langsat, bulu matanya lentik. Oh, alisnya bagaikan bulan sabit kembar. Sungguh, kau cantik sekali, Roro Sunti. Maaf, aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku khawatir. Aku harus segera pulang. Aku tidak boleh pulang kemalaman. Lihatlah, matahari sudah tenggelam dan tertutup awan hitam. Aku harus pulang, Sukmo. Kutahan pun sia-sia, Roro Sunti. Mudah-mudahan saja besok kau menepati janjimu, mau menemani aku dan menemui aku lagi di sini. Oh, Roro Sunti, Roro Sunti. Ya, seharusnya kau tidak menderita seperti itu. Kau selalu ditekan oleh ayahmu yang tidak mau tahu isi hatimu, yang tidak mau mengerti perasaan hatimu. Dapatkah aku memberikan kelegaan kepadamu, Roro Sunti? Roro Sunti, dari mana saja kau? Aku dari Sendang. Untuk apa ke sana? Kau tidak ambil air? Untuk apa ambil air? Gentong di belakang masih penuh, Roro Semi. Lagi pula, siapa yang kumasakkan? Ayah juga belum pulang. Aku menjadi curiga sekali. Iya, aku curiga sekali kepadamu. Dari mana kau? Katakanlah kepadaku, Sunti. Aku dari Sendang. Aku tidak bohong kepadamu. Untuk apa bohong? Seharusnya kau berterus terang kepada aku, Roro Sunti. Janganlah bohong. Aku mau menemanimu dalam kesepian seperti ini. Tetapi kau meninggalkanku seorang diri saat aku ketiduran. Salah siapa? Kau habis mandi langsung tidur. Sebagai seorang gadis, seharusnya kan sehabis mandi jalan-jalan atau kemana? Atau kau... kau bertemu lagi dengan pemuda itu? Tidak. Aku tidak tahu siapa pemuda itu. Percayalah, aku tidak tahu, Roro Semi. Ya, kalau kau tidak mau berterus terang kepada aku, juga tidak apa-apa. Roro Semi, mengapa kau selalu berkeras hati mendesakku untuk mengatakan sesuatu yang tidak kualami? Hah? Kenapa? Kalau kau masih menganggap diriku sebagai saudaramu, aku jauh-jauh datang ke sini, pamit pada bapak dan ibuku untuk menemanimu. Tetapi ketika kau keluar, kau tidak mau pamit kepadaku. Bahkan main curi-curian segala, itu tidak baik. Kalau kau menuntutku menjawab pertanyaan yang tidak bisa kujawab, lalu bagaimana aku harus bicara kepadamu, Roro Semi? Maafkan aku. Roro Sunti, kau nampaknya jatuh hati pada pemuda itu, iya kan? Roro Semi, tidak perlu kau jawab. Dari sinar wajahmu, dari tingkah lakumu, dan dari sinar matamu, kau telah memberikan jawaban pasti kepadaku. Aku tahu di mana pemuda itu tinggal. Roro Semi, kau jangan ngawur. Aku tidak kenal dia. Kalau kau kenal, silakan bermain dengan dia. Aku tidak tahu siapa pemuda itu. Kau benar telah mengenalnya? Iya. Sekalipun aku belum berkenalan, tetapi aku tahu di mana pemuda itu tinggal dan siapa namanya. Pemuda itu bernama Aji Sukmo. Dan kau tahu di mana ia tinggal? Di mana? Di mana pemuda itu tinggal? Kau benar-benar tahu? Mengapa kau tertawa? Kenapa? Kenapa kau tertawakan aku, Roro Semi? Ada yang lucu? Betul kan nama pemuda itu Aji Sukmo? Hah? Betul tidak? Siapa yang memberitahukan nama itu kepadamu, Roro Semi? Kau tahu dari mana? Roro Sunti, Roro Sunti. Kau ini lucu sekali. Kau sendiri yang memberitahu. Mata Roro Sunti terbeliak ketika mendengar jawaban Roro Semi. Dia sungguh tidak percaya pada jawaban saudara sepupunya itu. Dia memandang saudaranya lekat-lekat dan berpikir keras apa saja sebetulnya yang telah diketahui oleh Roro Semi. Aku memberitahukan namanya kepadamu dan aku memberitahukan di mana ia tinggal. Iya, kau sendiri yang bilang. Tapi aku tidak pernah membicarakan hal ini kepadamu. Aku tidak tahu menahu siapa pemuda itu. Masih juga kau berbohong kepada aku, Roro Sunti. Seandainya kau tidak memperkenankan aku berkenalan dengan pemuda itu, juga tidak apa-apa. Kau jangan takut. Jadi, lalu siapa yang memberitahu nama pemuda itu kepadamu? Aku saja baru tahu. Jadi benar, namanya Aji Sukmo. Iya, nama pemuda itu Aji Sukmo. Dan ia tinggal di kediaman Nyai Sorok, pawang Goa Teratak itu. Untuk itu, aku tidak tahu, Roro Semi. Aku hanya tahu namanya saja.
Kau tahu dari siapa? Dariku? Semalaman kau tidur mengigau, Roro Sunti, memanggil, Aji Sukmo, tolonglah aku, jangan tinggalkan aku ingin selalu bersamamu. Rosmi, kau jangan mengolok-olokku. Aku betul-betul tidak tahu. Aku memang tahu namanya, tetapi kau jangan mengolok-olokku seperti itu. Mengolok-olokmu? Roro Sunti, aku tidak mengolok-olokmu, sungguh. Tetapi kau benar-benar mengatakan hal itu persis seperti apa yang kukatakan tadi. Aji Sukmo, jangan tinggalkan aku. Aku ingin selalu bersamamu. Benarkah aku mengigau seperti itu? Benarkah Roro Semi, kau tidak mengolok-olokku? Makanya, jadi orang itu jangan suka berbohong. Kalau aku mendengarnya sungguh-sungguh dari mimpimu, masakan aku mengarang cerita? Roro Sunti. Oh, Aji Sukmo, jangan tinggalkan aku. Mari, aku ingin selalu bersama-sama denganmu bercumbu rayu. Roro Sunti. Nampaknya kalian serasi benar ya. Apanya yang serasi, Nek? Nenek ini ada saja. Gayung bersambut, kayu dayung 1, 2 pulau terlampau. Kau di sini ingin menjinakkan Nyai Sampur Jalasutra, tapi yang lain juga kau dapatkan. Apa yang Nenek maksudkan? Aku tidak tahu, Nek. Gadis cantik itu nampaknya Katakanlah terus terang, Nek. Membuka hati untukmu, Sukmo. Nenek ini ada saja. Aku tidak pernah memikirkan dan berpikir seperti itu. Tak pernah berpikir tentang gadis itu. Untuk apa? Menjelang petang masih duduk termangu di atas batang kayu yang telah lapuk. Kecewa karena ditinggalkannya. Nenek. Waktu nenek jatuh cinta, nenek memang ingin selalu bersama dan nenek tak ingin berpisah, walau hanya sekejap. Tetapi nenek harus bisa menerima, karena nenek belum dipersatukan. Jadi kalau hati sedang kasmaran, kita akan selalu ingin bersama si pujaan hati. Nek, aku tidak kasmaran. Aku tidak jatuh cinta. Aku hanya ingin berkawan dengan Roro Sunti. Nenek selalu mengintipku ya? Untuk apa mengintip? Nenek ini sudah rabun. Nanti malah nenek cepat buta kalau suka ngintip. Dia cantik ya, Nek? Sukmo, dia itu memang cantik, lembut, dan nampaknya juga pintar. Tapi kau harus tahu, kau harus siap menerima mertuamu, Ki Srenggi. Nenek tak suka. Aku hanya ingin berkawan dengannya, Nek. Aku tidak pernah memikirkan sejauh itu. Memikirkan juga tidak apa-apa. Kau kan sudah dewasa. Kau pun perlu mendekatkan diri pada lawan jenismu, pada gadis-gadis yang cantik dan berbudi luhur. Nenek tidak melarangmu. Kau boleh berpacaran. Siapa yang melarang? Jangan ketakutan seperti itu. Nek, Nenek bicara apa? Nenek berbicara tentang kisi-kisi hati yang mencium harumnya bunga melati di malam hari. Alangkah suci dan putihnya, alangkah harum baunya. Pantas untuk dicium dan dibaui harum wangi bunga melati. Nenek, puitis juga. Nek, jangan bicara seperti itu Sukmo jadi malu. Benar, Nek. Saya tidak bermimpi. Saya tidak berkhayal untuk mendekati Roro Sunti. Saya hanya ingin berkawan, Nek. Berkawan? Iya. Aji Sukmo hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan mata melotot.
sedang Nyai Sorok terpingkal-pingkal hingga tak jadi menyuapkan makanan yang sudah dipuluknya. Sukmo pura-pura tak mau tahu. Lalu dia pun sibuk makan ubi talas yang telah direbus oleh Nyai Sorok dan sesekali menyeruput wedang jahe hangat di depannya. Sementara itu, Roro Sunti yang sedang berbunga-bunga mengharapkan cinta kasih Aji Sukmo juga diledeki saudara sepupunya, yaitu Roro Semi. Roro Semi hanya bisa memperhatikan saudaranya itu dengan tersenyum geli dalam hati, karena saudara sepupunya itu memang sedang kasmaran. Aku sebetulnya belum tahu siapa pemuda itu, Semi. Sungguh, aku tidak bohong kepadamu. Aku pun tidak menuntut kepadamu, Sunti. Kau sudah tahu atau tidak? Namun orang-orang di Teratak ini, orang Dadapan dan orang-orang Goa sudah mengerti siapa pemuda itu. Kau sendiri bagaimana? Terus terang, aku penasaran sekali ingin melihat pemuda itu. Kau mau? Besok pagi-pagi sekali kita pergi ke Goa Teratak. 200 kaki dari Goa Teratak itu ada sebuah bangunan kecil rumah Nyai Sorok. Ada apa dengan mereka? Untuk apa ke rumah Nyai Sorok? Ya untuk membuktikan, Sunti, bahwa pemuda itu tinggal di rumah Nyai Sorok. Kau jangan gegabah, Semi. Nyai Sorok itu seorang penyihir jahat. Siapa bilang Nyai Sorok itu penyihir? Kau ini, Sunti. Ayahku bilang kalau Nyai Sorok memang penyihir jahat. Kalau bukan penyihir jahat, mana mungkin dia jadi pawang di Goa Teratak, sehingga tidak ada yang berani main-main dengan Nyai Sorok. Tidak, aku tidak percaya kalau Nyai Sorok seorang penyihir. Kita harus membuktikan lebih dulu omongan orang itu. Kalau kau mau membuktikan sendiri, terserah. Aku tidak mau. Jadi bapakmu bilang kalau Nyai Sorok itu seorang penyihir yang jahat? Iya, Nyai Sorok adalah seorang penyihir jahat. Perempuan itu bisa membuatmu lenyap dari tempatnya, dan kau akan menjadi kawanan peri perayangan. Lebih-lebih kau perempuan cantik. Nah, kau tahu kan kenapa Nyai Sorok tinggal seorang diri? Mana suaminya? Kau kan tidak tahu dia? Kau tidak tahu bagaimana dia hidup? Yang aku tahu, Nyai Sorok adalah seorang pawang penunggu Goa Teratak itu. Aku belum tahu kalau Nyai Sorok itu seorang penyihir. Paling-paling bapakmu yang mengada-ngada. Kalau kau tidak percaya pada kata-kataku, terserah. Kalau kau ingin menyelidikinya sendiri, pokoknya aku tidak mau ke rumah Nyai Sorok. Itu saja. Tidak mau ya sudah. Pokoknya kalau ada kesempatan, aku akan datang ke rumah Nyai Sorok. Sudah beberapa malam kau kurang tidur, Nger. Ada apa? Sudah toh, jangan dipikirkan. Takkan lari jodoh dikejar. Kalau Roro Sunti memang menjadi jodohmu, ya moga-moga saja Gusti Yang Maha Agung mempersatukan kalian. Saya tidak memikirkan apa-apa, Nek. Saya hanya menggelisahkan Nyai Sampurjala Sutra. Sukmo. Nyai Sampurjala Sutra tidak perlu kau pikirkan berat-berat. Yang penting sekarang kau telah menjadi rangka yang baik. Pertahankan itu dulu, Nger. Kapan aku boleh duduk kembali di mulut Goa Teratak, Nek? Kalau nenek tidak mengizinkan, kapan waktu yang paling tepat untuk mengambil pusaka itu? Tentu saja saat kau benar-benar menunjukkan menjadi rangka yang baik. Kalau selama 1 windu kau bisa mempertahankan sebagai rangka Kiai Pedang Kangkam yang baik, kau boleh memulainya. 1 windu? Iya, 8 purnama. 1 windu itu 8 purnama. Kalau kau tidak sabar, nenek tidak bertanggung jawab. Kau ingin gagal mendapatkan Nyai Sampurjala Sutra? Mengapa lama sekali, Nek? 1 windu, 8 purnama. Aku harus bersabar dalam ketakpastian. Hanya 8 purnama. Nenek ini dari lahir sampai menjadi tua bangka seperti ini, tetap dalam penantian yang tak pasti, Nger. Apakah tak lebih lama? Apakah tidak jemu nenek menghadapi kehidupan dari hari ke hari hanya menunggu sebuah goa? Kau tidak berpikir tentang hal itu, Nger. Nenek sudah tua, sedangkan aku masih muda. Aku masih menginginkan banyak hal, Nek. Apa yang kau perlukan dalam hidupmu? Makan dan minum cukup. Kau tidur pun bisa nyenyak.
Pakaian, ya, Nenek tak bisa membelikan pakaian yang indah-indah. Masalahnya bukan itu, Nek. Aku tahu. Orang yang muda membutuhkan makan yang enak, tidur yang nyenyak di tempat yang nyaman, dan pakaian yang indah-indah. Tapi dengarkanlah, nenekmu yang renta ini, yang sebentar lagi sudah mati. Pakaian seseorang bukanlah karena mengenakan busana yang indah dan mewah. Pakaian bagi seseorang, Ger, yang penting adalah kepribadiannya. Apa yang tercermin di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tingkah lakumu, tutur katamu, sifatmu, itulah busana yang paling baik dalam hidupmu. Lebih-lebih kau masih muda. Iya, Nek. Bapak dan ibuku, nenek dan kakekku juga pernah bilang seperti itu. Jadi, pakaian seseorang bukanlah busana yang mewah, Ger. Tetapi pantas asal tidak ketinginan dan kepanasan, itu sudah cukup. Yang penting bagaimana hati dan pikiranmu bersih dari pikiran jahat. Jangan suka melukai hati sesamamu. Buatlah sesamamu senantiasa senang. Kau harus tahu apa yang kau lakukan. Kalau kau tidak suka disakiti orang lain, ya janganlah membuat kebodohan-kebodohan yang membuat sakit hati orang lain. Nah, inilah pakaian yang paling penting dalam hidup kita. Iya, saya banyak belajar dengan nenek. Iya, Nek. Saya mendapatkan banyak hal. Kau telah mendapatkan banyak hal? Iya. Atau kau menyindir nenek? Kau tidak mendapatkan apa-apa selama di sini, ha? Begitu? Tidak. Kau hanya mencari talas, mencari kayu bakar, mencari ikan di perigi, di sendang. Iya. Tidak, Nek. Saya menerima. Saya bisa mengerti dengan keadaan seperti ini. Dengan hidup seperti ini, saya bisa memandang semuanya dengan hati dan batin yang lega. Saya bisa melihat bagaimana kebesaran Yang Maha Kuasa. Saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Saya bisa melihat sesuatu dengan jernih. Aku tahu. Kau bosan hidup seperti ini, Ger. Nenek mengerti. Tetapi nenek mohon kau bertahan. Beberapa saat lamanya, Sukmo dan Nyai Sorok hanya diam. Sukmo bangkit dari duduknya, lalu duduk di bawah lutut Nyai Sorok. Perempuan tua itu mengelus-elus kepala anak asuhnya dengan tangannya yang tua dan gemetar. Jadilah pemuda yang baik. Jadilah rangka yang sempurna, sekalipun manusia ini tidak ada yang sempurna. Nenek tahu panggilan batinmu itu, sekalipun kau sedikit kurang sabar. Namun nenek tahu, karena kau masih muda. Jadi suatu saat kau akan memahami juga bahwa apa yang nenek katakan ini benar. Nenek bukannya ingin mengikatmu, Ger. Tidak. Untuk apa? Nenek hanya ingin kau memulai menanamkan kesabaran, ketekunan, dan keuletan. Iya, Nek. Saya paham. Saya berusaha untuk sabar dan tekun. Kau harus menghargai masa lampaumu, masa sekarang, dan masa nanti. Dengan ketekunan, kesabaran, dan keuletan, maka kau akan menilai masa lalu dengan hati dan pikiran, dan menilai masa sekarang penuh dengan ketabahan dan ketegaran, hingga kau bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Iya, Nek. Dengan hidup bersama nenek yang sederhana ini, saya paham bagaimana hidup dengan keharmonisan, dengan keselarasan dan kesesuaian. Hidup ini tidak boleh menentang dengan kehendak alam. Terharu nenek mendengar ucapanmu, Ger. Usiamu masih muda, tetapi kau mulai paham akan kehidupan ini. Nenek yakin harapan orang-orang suci akan muncul dari tempat yang hina ini. Seperti orang yang tak berdaya, Sukmo kembali mencium punggung kaki Nyai Sorok. Hatinya penuh dengan keinginan yang luhur. Jantungnya berdegup, terasa makin cepat, dan ia tersenyum penuh dengan harapan. Suatu pagi, dia pun pergi ke Sendang Telon. Ia menikmati alam teratak yang mempesona.
Dan setiap kali ia duduk di atas batang kayu kering yang rubuh ditelan badai, maka banyak satwa liar yang berkumpul mengerumuninya. Sukmo duduk di sebuah batang kayu besar yang rubuh. Batang kayu itu telah kering, kulitnya mengelupas hingga nampak halus karena kehujanan dan kepanasan. Dia bersandar pada salah satu cabang besar yang melengkung dan melindunginya. Sementara binatang-binatang liar penghuni hutan teratak itu semakin lama semakin banyak berkumpul mengerumuninya. Sukmo tersenyum. Dia memandang mereka satu persatu. Aku tidak tahu mengapa kalian begitu sukacita setiap kali aku datang ke sini. Aku mandi di Sendang Telon, kalian mengikuti aku dan mengawasi aku. Dan setiap kali aku duduk di atas batang besar ini, di atas batang pohon yang rubuh entah beberapa tahun lamanya, kalian selalu datang berduyun-duyun kemari. Aku terharu sekali. Kalian datang berpasang-pasangan, bahkan kalian beranak pinak datang berduyun-duyun ke sini. Ya, kalau Tuhan menciptakan kalian berpasang-pasangan, barangkali kalian mendorong saya untuk segera mendapatkan pasangan hidup. Kalian nampaknya tahu hatiku. Loreng, kemarilah mendekat. Kalian nampaknya pasangan baru. Kalian memamerkan taring-taring kalian yang masih tajam. Kemarilah mendekat padaku. Aku kagum dengan taring-taring kalian. Aku kagum dengan bulu-bulu indah dan coraknya. Aku kagum dengan kuku-kukumu yang tajam. Tapi kalian tidak menunjukkan keganasan kepadaku. Kalian menunjukkan persahabatan kepadaku. Aji Sukmo membelai kepala 2 ekor harimau muda itu. Satu di samping kirinya dan seekor lagi di samping kanannya. Harimau itu mengendus-endus dan mencium dada Aji Sukmo. Aji Sukmo mengelus-elus mereka penuh dengan kasih sayang. Ya, aku senang sekali bisa bersahabat dengan kalian. Dan ternyata kalian pun mengetahui hati dan pikiranku. Saat ini aku resah. Loreng-lorengku tersayang. Aku gelisah. Aku memikirkan seorang gadis cantik yang saat ini dibelenggu oleh ayahnya. Roro Sunti. Iya, gadis itu namanya Roro Sunti. Gadis itu selalu ketakutan apabila menemui orang lain. Andaikan kalian bisa menyampaikan salamku dan mengajaknya datang kemari, aku pasti akan bahagia sekali. Suatu ketika aku ingin mengajaknya kemari, bermain-main dengan kalian. Tapi kapan, aku tidak tahu. Adakah di antara kalian yang mau menjemput Roro Sunti? Adakah yang mau? Hah? Kau Loreng? Jangan. Kalau kau datang pada Roro Sunti, bukannya ia mendekat kepadamu, tetapi ia akan lari terbirit-birit karena ketakutan. Dia gadis yang cantik dan lembut hati. Mana berani dekat denganmu? Kau benar ingin mengajak Roro Sunti? Tapi jangan sekarang. Aku ingin memperkenalkan kalian kepada jantung hatiku. Kalau belum kuperkenalkan, mana mungkin ia berani? Ia gadis pemalu dan penakut. Baiklah, kalau kalian ingin membantuku, aku berjanji, suatu ketika ia akan kuajak kemari. Setelah lama berbincang-bincang dengan sahabat-sahabatnya, Sukmo kembali berjalan menyusuri tepi hutan. Dia berjalan menuju ke Sendang Tengah, dan ketika ia sampai di sendang itu, ia melihat 2 orang gadis yang sedang mencuci pakaiannya. Dia berjalan mengendap-endap dan mengintip mereka, karena mereka sedang berbasah-basah dalam air. Mereka hanya mengenakan kain kemben yang menutupi sampai sebatas dada mereka. Rambut dan tubuh mereka basah. Pemuda itu sering mandi di sini semua. Kalau begitu kau sering melihatnya, bukan? Kau selalu begitu kalau dikasih tahu, bukannya berterima kasih. Kau saja yang curang. Kau punya kenalan seorang pemuda tampan, tapi tidak mau bagi-bagi. Memangnya makanan dibagi-bagi? Kau selalu berpikiran negatif kepadaku, Roro Semi. Kalau kau memang mau berbaik hati kepadaku, kenalkan padaku. Aku tak mungkin merebutnya darimu. Sungguh, bukannya begitu, Roro Semi.
Tetapi nampaknya ia pemuda asing. Ia bukan pemuda dari daerah sini. Ia pasti datang dari jauh. Kalau itu tak usah kau ceritakan. Kalau pemuda gua teratak sini, aku juga kenal. Aku tahu. Ya sudah. Loh, kok kamu yang marah? Kan kamu sudah tahu. Jadi aku tidak perlu lagi bercerita kepadamu. Jangan begitu, Roro Sunti. Aku ingin... Kalau kau berkawan dengannya, kenapa kau tidak mengajakku? Begitu. Kita bertiga. Kan dia bisa menjadi pelindung kita. Kita bersahabat. Begitu, Roro. Kalau perlu, Sirih pun akan kuajak. Jangan kau ajak Sirih. Dia kan... Memangnya kenapa? Takut kau mendapat saingan berat. Begitu ya? Bukan. Tidak itu maksudku, Semi. Tetapi Sirih itu jahat. Dia suka mau menang sendiri saja. Kalau punya kenalan pemuda yang cakep, mana mungkin ia ingat pada kita. Ia akan ngebut. Apanya yang ngebut? Dia pasti akan mencuri-curi. Iya, mencuri-curi untuk berkawan sendiri dengan pemuda itu. Contohnya saja, waktu ia jatuh cinta pada Lodang. Kita ini disingkirkan. Dia sendiri yang ingin mendekati anak Pak Lurah itu. Jahat sekali. Itu kan haknya. Sebagai seorang gadis, wajar kan kalau bersaing? Kalau aku tidak takut bersaing. Itu bagimu, Semi. Kalau aku, ya, aku sadar. Karena aku sudah paham siapa diriku ini. Tidak mungkin ada orang yang mau denganku. Kau ini yang suka merendahkan diri. Kau kan cantik. Banyak orang yang suka kepadamu sebetulnya. Itu kalau kau mau. Kau saja yang tidak mau. Iya, memang Tuhan mengaruniakan tubuhku yang indah dan wajahku yang cantik. Aku bersyukur dengan keadaan yang sempurna seperti ini. Tetapi kalau mereka tahu siapa orang tuaku, maka mereka akan mundur teratur. Roro Sunti anaknya perampok, anaknya pembunuh. Sudah, jangan bicara ngelantur. Siapa yang bilang kau anak seorang pembunuh? Siapa yang bilang kau anak perampok? Kau juga meledekku. Sudah tahu kalau bapakku seorang perampok dan pembunuh, masih juga pura-pura tidak tahu. Kau sendiri hampir tidak mau bergaul denganku, kan? Nah, kenapa kau suka tersinggung, Sunti? Aku tetap menganggapmu sebagai saudaraku. Aku tak pernah menganggapmu negatif, sekalipun paman seorang perampok dan pembunuh. Tetapi, aku tak mau tahu. Yang penting kita senantiasa bersama. Itu saja. Tapi, aku merasakan jarak di antara kita, Roro Semi. Ayah dan ibumu sering keberatan setiap kali aku datang mengajakmu bermain ke rumah. Rasanya serba salah. Kau jangan begitu, Sunti. Kau tidak boleh seperti itu. Bapak dan ibu bisa menerima. Kalau tak boleh, mana mungkin aku berhari-hari tidur di rumahmu. Hai, siapa kau yang mengintip? Hai, siapa? Dasar kurang ajar. Ada orang mandi diintip. Kau? Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku sedang mengumpulkan kayu bakar. Kalau tidak percaya, lihatlah. Aku membawa seikat kayu kering. Aku tidak bermaksud mengintip kalian. Segeralah kalian mengenakan pakaian yang kering. Aku segera pergi. Roro Semi dan Roro Sunti terpana melihat Aji Sukmo yang berlalu dari hadapan mereka. Aji Sukmo sedikit pun tak menoleh lagi dengan membawa sepondong ranting kering. Setelah lenyap di balik gerumbul, Roro Sunti dan Roro Semi saling berpandangan sambil mendekap dada mereka. Mulut mereka setengah menganga dan tidak percaya. Ia pergi. Kau menyesal? Seharusnya Kau bisa mengejarnya kalau ingin berkenalan. terlambat. Seharusnya kita tidak memusuhinya, Sunti. Tapi aku malu. Kita memakai kemben saja seperti ini. Basah lagi. Pasti ia melihat lekuk tubuh kita. Ia melihat kita. Ia melihat tubuh kita. Tapi kau menyesal kan? Sebetulnya memang ingin sekali aku berkenalan dengannya. Tapi tidak seperti ini. Aku malu. Pakaian kita basah dan melekat di tubuh kita seperti ini. Untung kita di dalam air dan segera berendam. Semuanya sudah terlanjur. Dia harus menebus kesalahannya. Ia tidak sengaja atau memang sengaja? Laki-laki sekarang. Mana mungkin tidak sengaja. Jelas ia sengaja ingin melihat kita. Lagi pula ia masih muda. Paling sebaya kita. Rasa ingin tahunya jauh lebih tinggi. Pasti dia mengintip kita tadi.
Tapi aku kurang yakin juga. Kau membelanya. Mentang-mentang ya cakep, mentang-mentang ya tampan dan gagah. Jangan begitu. Dia memang tidak sengaja. Dia sering kali lewat di sini. Sekarang ketahuan. Kau pasti sering dengannya. Kau sering lihat dia? Hanya kebetulan kalau aku mencuci atau mandi. Kadang-kadang ia lewat dengan membawa ranting-ranting kering atau ubi talas. Kau sudah berkenalan dengannya? Belum. Sungguh? Sungguh? Mengapa kau memandangku seperti itu? Karena aku tidak percaya kepadamu kalau kau baru mengenalnya dan belum berkenalan dengannya. Jika belum mengenalnya, tentu saja kau tidak seperti itu. Kau tidak percaya padaku, Rarasemi? Untuk kesekian kalinya, aku tidak percaya. Kau nampaknya sudah akrab dengannya. Dari mana kau tahu? Dari pandang matamu. Dari perlindunganmu padanya. Seakan-akan kau menyuruhnya segera pergi. Kau tidak memberi kesempatan kepada aku untuk berkenalan dengannya. Rarasemi, aku salah menilai. Kau seorang gadis, aku juga seorang perawan. Hatimu dan hatiku tentu tidak jauh bedanya. Rarasemi, sekarang kau harus berterus terang kepadaku. Katakanlah, kau tak perlu menutup-nutupinya. Kalau kau memang menyukainya, aku setuju, dan aku tidak akan merebutnya darimu. Kau adalah saudaraku, Sunti. Kalau kau ingin mendapatkannya, ya, aku doakan. Aku setuju. Dia nampaknya memang bukan pemuda yang ugal-ugalan. Benar begitu? Iya, silahkan. Silahkan, Roro Sunti. Dekatilah dia. Aku tidak akan mengganggumu. Tapi, tolong kenalkan dia padaku ya. Aku pun ingin berteman dengannya. Kau benar-benar ingin berkenalan dengannya? Iya, aku ingin berkawan. Berkawan saja dan bersaudara. Toh saudaraku sudah mengharapkannya. Kecuali kalau kau ingin bersaing dan menyuruhku bersaing, akan kuajak dan aku berani bertaruh. Kau pun boleh dan bebas berkawan dengannya. Karena... Jadi benar, kau sudah kenal baik dengannya? Tidak juga. Tetapi dia pernah mengejarku dan ia menyebutkan namanya. Siapa namanya? Namanya Aji Sukmo. Rarasemi tersenyum. Hatinya berbunga-bunga setelah tahu nama pemuda itu, dan ia kembali melihat gerumbul di mana Sukmo lenyap. Lalu ia tiba-tiba mengangkat kedua jarinya tanpa menghiraukan Roro Sunti yang melihatnya dengan mata melotot. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Rarasemi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.